Terima kasih untuk sharingnya Pastor Kerry. Kita mendengarkan khotbahnya, sharingnya Pastor Kerry itu waktunya memang sudah tidak agak susah ya, tentang demo dan juga habis demo juga ada penyakit COVID-19. Bukannya gelombang satu berhenti, tapi gelombang satu lagi datang lagi. Satu gelombang akan datang lagi, satu gelombang badai. Kita memikirkan keadaan kita ingin menangis. Mohon Tuhan membantu kita. Tapi dalam keadaan gini, bagaimana kita melakukannya? Seperti yang kita bicarakan itu Lajaya Penuh Kasih yang seri 1 dan seri 2. Yang kita kejar adalah Tuhan sendiri, yaitu kerajaan surga, yaitu bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu pasti banyak bencana, pasti ada kan. Kita juga tahu manusia itu tidak sempurna. Setiap organisasi, biarpun organisasi pemerintah, pasti ada masalah. Kita mestinya mengejar apa? Kita mesti mempunyai suatu masyarakat, apa yang masyarakat kita kerjakan. Itulah tugas kita di sini. Ya, kita juga bukannya lepas dari organisasi ini. Kita tidak hanya dalam organisasi pemerintah ini, kita dalam hidup ini, kita tahu setiap pemerintah dan juga organisasi pasti ada masalah, dan setiap manusia juga pasti ada masalah. Bukannya hanya tidak masalah ini hanya apa yang dalam ini. Setiap manusia pasti ada masalah. Yang kita kejar adalah Tuhan sendiri. Biarpun dalam organisasi apa, kita mesti berjalan dalam kebenaran. Kita akan mengikuti Yesus. Ini adalah kita dan gereja kita yang kita kejar. Menghadapi dalam keadaan Hong Kong yang tidak stabil, yang tidak baik. Dan hari ini juga pas juga tegang. Dan terima kasih Tuhan kita bisa berkumpul dan ini bisa renungan pagi. Dan kita juga boleh berkumpul untuk kebaktian. Yang kita kejar adalah Tuhan sendiri. Yaitu video kita mengikuti Tuhan. Dan saya ingin orang melihat bagaimana saya mengikuti Tuhan. Gereja pusat dan gereja-gereja cabang bagaimana mengikuti Tuhan. Tuhan itu sangat nyata. Saya coba satu kata-kata, Tuhan itu nyata. Setiap murid merasakan Tuhan itu nyata. Saya tuh bisa, Tuhan itu bisa. Kita itu dalam hidup di Tuhan membantu kita. Tuhan selalu membuka kita jalan keluar. Hanya Tuhan itu adalah jalan keluar kita. Hanya Tuhan itu jalan keluar kita. Ini yang kita selalu kita cari. Kita membaca Matius pasal 14.
Pasal 11 sampai 12 ayat tentang kerajaan Tuhan datang. Itu tentang Yesus memberikan banyak mujizat. Dan banyak orang melihat yang beda ya, yaitu peperangan. Ya itu pasal 13 Tuhan mendapatkan itu penolakan dan Tuhan tuh melakukan perumpamaan tentang semua. Mengerti tentang perumpamaan kerajaan surga. Dan jika datang dari pasal 14-15. Dan kita melihat tuh kerajaan surga dan kerajaan iblis dalam dan kerajaan setan itu berkuasa, dan kita melihat tuh kerajaan surga pelan-pelan kelihatan. Dan saya berani berkata pasal 14 dan 15 tuh bersama ya sama. Dan kerajaan surga buka. Kerajaan surga terbuka. Yaitu hari ini bicara tentang masyarakat ya, rakyat. Yaitu orang Yahudi. Kerajaan surga terbuka. Yaitu ayat ada 30 ayat. Kita bagi 3. Yang pertama, menghadapi penghakiman. Ayat 1 sampai 12. Saya berdua di situ. Pada masa sampai berita tentang Yesus pada hari Raja Wira itu, lalu berkata kepada pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis dan sudah bangkit di antara orang mati. Yaitu waktu itu Yesus ditolak sama orang Nazaret di ayat 13:50 ayat 13 ayat 54. Setiba di tempat asalnya, Yesus mengajak orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Waktu itu di Nazaret. Dan terakhir mereka menolak, Yesus ditolak. Karena mereka tidak percaya, maka dia tidak melakukan banyak mujizat di sana. Waktu itu yaitu Yesus mengambil keputusan di tempatnya tidak melakukan banyak mujizat. Yaitu ditolak sama masyarakat sana, ditolak sama tempat mereka lahir, ya tempat mereka berasal ya. Yaitu Roh Kudus menjamah Matius. Ya itu ayat yang atas itu mereka mesti mengerti rahasia kerajaan surga. Gitu. Saya itu sebenarnya ingin ngomong dari pasal 1 ya. Kalian tuh dengar lagi pasal 13, jadi kalian akan tahu apa yang Matius katakan. Jadi menyuruh mereka mengerti apa itu kerajaan, rahasia kerajaan surga. Yaitu suatu muridnya melakukan sesuatu dari rumahnya tuh membawa semua menjadi murid kerajaan surga. Yaitu orang Yahudi, orang yang meneliti Alkitab, menjadi murid kerajaan surga dan masuk dalam kerajaan surga dan menerima Yesus dan menjadi
murid kerajaan surga. Yesus dari kerajaan surga turun membawa kerajaan surga. Dia adalah Tuhan yang penyelamat. Suatu orang yang mengerti perjanjian lama, dia ada latar belakang dari perjanjian lama, dan juga ada berkat yang dari perjanjian baru, masuk dalam kerajaan surga dan menjadi murid kerajaan surga. Dan masuk dalam satu tempat penyimpanan membawa suatu barang ya, semua apapun mereka akan mengerti dan tahu. Ya, itu seperti Simu kemarin dari tempat penyimpanan gudang, mereka banyak peralatan ya, barang gitu. Yang ini taruh di sini dan barang ini taruh di sini. Dan staf gereja kita hari Senin melakukan suatu tempat bersih tempat. Dan Simu sampai di mana dan sekelompok orang mengikuti dia bekerja. Dan kemarin kita melihat seperti di Alkitab menyatakan ya. Tuan rumah sangat mengerti dan tahu dan mengeluarkan barang yang baru dan yang lama, dan sangat menikmati ya, dan tahu di tempat ini mesti tahu di mana. Dan itu pengajarnya begini. Seorang masuk dalam kerajaan surga, Yesus punya pondasi yang baik, akan mempunyai seperti ini. Akan masuk ke sana netral sekali. Dan mereka dia ditolak. Dan Matius itu mengatakan apa? Dan kasih tahu kalian. Yesus sama Musa dijadi satu keseimbangan, berbeda keseimbangan. Musa di Mesir lahir menjadi putra Mesir, dan ini mendorong saudaranya, tapi ditolak sama saudaranya. Yaitu seperti itu yang ayat 13, orang Nazaret itu menolak Yesus. Yesus seperti Musa ditolak di tempat mereka tinggal. Yaitu ayat 14, yaitu pertama itu pada masa itu, yaitu waktu itu Tuhan mengatakan mujizat, yaitu waktunya Tuhan, waktu Tuhan melakukan mujizat. Di saat waktu ini Yesus mengatakan kerajaan surga, dan muridnya mengerti perumpamaan kerajaan surga dan juga kebenaran tentang firman kerajaan surga. Dan Yesus ditorak di dalam Nazaret, dan seperti Musa ditorak sama bangsa Israel. Dan Musa pergi dalam padang gurun, dan kita lihat. Dan pasal 14 ayat 1 sampai 12, dan mengatakan mereka akan ditolak. Dan itu yang penting, yang lain saya tidak ngomong, saya akan membicarakan yang terpenting. Di ayat yang ke-6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes menalin anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, yaitu serta menjampi mereka seperti dari kerajaan Firaun ya.
Dan Herodes mengatakan kalau anaknya Herodias meminta apa dan apapun akan diberikan. Dan anak Herodes itu menanya kepada ibunya, karena Herodias adalah istrinya Filipi, dan karena Herodes telah menikahi anak istri saudaranya, dan Yohanes pernah menegur dia, dan Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tapi kan takut karena Yohanes Pembaptis adalah suatu nabi. Dan kita melihat tuh dari sini itu ada sangat masalah. Dan di dalam suara pemimpin banyak masalah, dan masa ini adalah sangat besar. Dan dia tuh telah tuh berjanji pada anak ini, dan juga hanya menuruti dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis di saat ulang tahunnya. Dan kalian tuh bisa membayangkan dalam keadaan ini banyak kepala-kepala ya, dan banyak juga pemerintah-pemerintah dan undangan-undangan yang datang. Dan itu anak istrinya itu datang menari karena anak ini bukan anak kandungnya ya. Dan juga sangat bahagia. Kamu ingin apa? Kamu mau apa, saya akan berikan pada kamu. Dan mengatakan, saya ingin kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di talam. Pas dia berpikir, dia sudah berjanji, dan saya itu banyak orang di sana, dan dia tidak boleh mengingkari janjinya. Maka dia mengutus seorang untuk memenggal kepala Yohanes. Di saat dia ulang tahun, di dalam penjara, Yohanes dibunuh. Satu penggal, satu pancungan kepala dan tubuh berpisah dan penuh dengan darah. Dan kepalanya ditaruh di sebuah talam dan masih tetap mengalirkan darah yang berdarah. Dan dibawa ke tempat perayaan ulang tahun. Diberikan kepada Herodes. Ini siapa? Ini Matius mengatakan ini ada Raja Firaun, seperti Firaun mengecam bangsa Israel. Seperti orang Israel yang sangat-sangat menghargai Yohanes dan waktu yang sangat beria, dan membuat orang Israel dianiaya. Ini melihat orang bangsa Israel dalam kegelapan. Ya, seperti orang Israel waktu di Mesir menjadi budak dan dianiaya oleh Raja Firaun. Lalu muridnya Yohanes mengambil jasadnya Yohanes dan memberitahukan kepada Yesus. Kenapa Matius mencatat, kenapa memberitahukan Yesus? Ada dua kemungkinan. Yaitu pertama, karena masanya Yohanes itu sudah habis. Yaitu perjanjian lama sampai kepada Yohanes, yaitu
Perjanjian lama dan perjanjian baru itu Yohanes orang yang terakhir, yaitu perjanjian lama, yaitu nabi yang di dalam perjanjian lama, yaitu yang akan datang Elia yang akan datang. Elia sudah datang. Perjanjian lama sampai di sini sudah berakhir. Ini yang pertama. Dan sudah berakhir, dan bagaimana? Kedua, memberitahu kepada Yesus. Karena itu adalah ini. Dan Yesus mau menunggu. Dan Yohanes sudah melewatinya. Dan perjanjian lama itu sudah berakhir. Dan kerajaan surga baru mulai terbuka. Dan kerajaan surga mulai. Dan kerajaan surga mulai. Di saat permulaannya kerajaan surga, orang Israel itu mendapatkan penganiayaan. Di dalam perintahan Herodes ada seperti Raja Mesir Firaun, dan waktunya sudah datang. Yaitu pada masa itu, yaitu waktunya Tuhan mengadakan mujizat, karena kerajaan surga akan terbuka. Dan ayat 13 sampai 21, dan rakyat mengikuti penyiraman sampai di suatu tempat gelap dan mengikuti suatu penganiayaan, yaitu pertama itu fenomanya adalah Mesir, dan yang kedua itu padang gurun. Dan kita lihat ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkir itu dari satu dan hendak mengasingkan diri, itu padang gurun. Yesus mendengar. Dan Yesus pergi sampai di padang gurun, yaitu tempat ini stabil. Musa di Mesir ditolak sama bangsa Israel. Dan Musa pergi ke padang gurun. Dan Yesus juga sampai di padang gurun. Orang mendengar dan mengikuti dia sampai di darat, yaitu orang Galilea, dan juga mungkin banyak orang yang dari tempat-tempat lain. Yang itu juga orang Israel. Banyak orang mendengar, mengikuti dia dengan mengabdikan. Yaitu setiap dari kota-kota mereka. Dan berjalan mengikuti Yesus. Yesus sampai di padang gurun. Banyak orang bagaimana? Mengikuti Yesus sampai di padang gurun. Dan kita melihat bangsa Israel itu di dalam Mesir mendapat kebaikan dan mengikuti Musa keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Dan banyak orang mengikuti sampai di padang gurun. Sampai di padang gurun, apa yang terjadi? Di ayat 15 sampai 21. Kita dalam ayat ini sudah mendengarkan berapa ribu kali ya. Orang yang sudah percaya Yesus puluhan tahun, kita tentang 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Engkau melamkan mata juga sudah mengerti, sudah tahu. Saya ingin menjelaskan bagaimana 5 roti 2 ikan, bagaimana mujizat ini, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat ini. Dan Yesus bagaimana terhadap ini pertanyaan kepada muridnya.
Dan Yesus berkata pada murid, kamu makan dan minum sama muridnya. Muridnya, Yesus berkata kepada murid, tidak boleh, kamu harus memberikan makan pada mereka. Yesus di sana menyembuhkan mereka. Sampai di padang gurun, Tuhan menyembuhkan rakyatnya. Sudah malam dan murid menyuruh mereka pulang dan bubar. Dan kalian melihat itu dengan pernyataan muridnya itu tidak benar dan salah. Yesus berkata tidak usah. Kemudian mereka tuh khawatir tentang makan, tapi Yesus mengatakan kamu berilah mereka makan. Dari situ mengadakan mujizat bagaimana Tuhan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita mengikuti Yesus di sampai tempat yang mereka tempat dianiaya. Itu seperti perjanjian lama di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana begitu khawatir mereka tidak dapat makan dan menyuruh mereka pergi. Dan Yesus berkata, kamu berilah mereka makan. Dan Yesus bertanya pada murid, kalian mengerti apa yang kalian kerjakan? Dan muridnya tidak mengerti. Dan seperti kita memberitakan firman ini sampai 2000 tahun juga tidak mengerti. Dan seperti orang tuh percaya Tuhan Yesus tuh sampai 30 tahun dan juga mendengarkan semua perumpamaan ini seperti ini, dan juga khotbah ini dari dahulu juga bukan begini berkata ya berbicara begini. Dan seperti saya mendapatkan message dari saudara-saudara semua ini, kalau kalian punya perasaan ini tolong angkat tangan. Dan sini Yesus berkata, kamu yang memberi mereka makan. Dan Yesus yang memberi satu mujizat. Israel itu memberikan satu ini mana. Dan Yesus berkata, kamu memberi makan, dan muridnya juga tidak mengerti. Dan Yesus dengan beri lima roti dua ekor ikan dan memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dan saya ingin bertanya pada kalian, waktu itu kita sama seperti orang dahulu mengikuti Yesus, sama seperti murid-muridnya, sama murid-murid Yesus. Dan kita tidak tahu kemudian akan bagaimana Tuhan akan melakukan apa. Yesus sudah mulai kerajaan surga. Yohanes sudah meninggal. Perjanjian baru, kerajaan surga baru mulai terbuka. Maka Yesus sampai di padang gurun. Setiap orang mengikutinya. Dari dalam padang gurun terjadi apa? Mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan satu manna. Dan menghadapi hari sudah gelap dan tidak mendapatkan makan. Apa yang murid pikirkan satu-satu yang manusia pikirkan dan supaya mereka pergi mencari makanan sendiri. Dan ini bukan kehendak Tuhan. Dan murid-murid tidak mengerti Tuhan itu melakukan apa. Saudara-saudara semua, kalian ngerti gak apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Seperti satu gelombang-gelombang demo dan juga wabah penyakit ini. Dan Tuhan melakukan pekerjaan apa? Seperti murid-murid ini tidak dapat makan, bagaimana akan apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang
Tuhan inginkan. Karena sudah Tuhan melakukan apa? Dan Tuhan melakukan mujizat. Yaitu sekarang Hong Kong dan sekarang dunia ini tidak seperti dahulu lagi. Sangat beda. Saya sudah 65 tahun. Dan sekarang dunia sekarang ini sama dunia saya dulu tuh sangat beda. Dan negara-negara lain juga sangat berbeda. Dan Tuhan akan melakukan apa? Sesuatu sangat dalam dan saya percaya. Dalam sebuah negara tuh, di dalam dunia ini, negara sangat susah. Dan mujizat tuh, kekuatan Tuhan tuh lebih besar. Saya sangat percaya firman Tuhan. Waktu zamannya Yesus, Yohanes Pembaptis dibunuh dan Tuhan juga banyak dan Tuhan itu sangat besar. Dan kita terus yang apa kita kerja ada kita kerajaan surga. Kerajaan surga mulai terbuka. Di dalam bahasa Israel. Tadi bangsa Israel waktu di masjid itu mengalami penganiayaan dan Yesus keluar di padang gurun. Orang begitu Yesus keluar dan mereka mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan memberikan makna buat mereka dan memberikan satu keluar dari Mesir. Dan di dalam perjanjian lama bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjadikan kerajaan Daud. Dan sekarang ini Yesus keluar melakukan penganiayaan dan mendapatkan suatu kerajaan surga. Kamu sama saya pun ada bagiannya. Dan saya kita tetap aja memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan akan menyerahkan. Tuhan akan membantu tiga. Di dalam wabah penyakit ini Tuhan akan memberikan kita kedamaian, keselamatan. Dan saya pagi ini saya melihat tuh berapa orang yang kena COVID-19. Seluruh dunia ada 600 juta orang. Dan sangat menakutkan. Tapi Tuhan menjaga kita. Seperti mesin mengalami 10 tulah. Dan waktu itu satu tentang akhir zaman. Dan kerajaan surga mulai terbuka dan terakhir. Dunia ini akan lebih banyak lagi kekacauan dan agak sangat tegang. Dan kita juga yang ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus memerintahkan mereka naik ke perahu dan mendahului mereka sesebat. Sementara itu yang menyuruh orang-orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yaitu yang bagian 2 itu membicarakan Yesus sampai ke padang gurun. Yang ketiga ini bagian ini. Yaitu Yesus keluar dari tempat mereka dianiaya dan sampai di padang gurun. Dan sampai di padang gurun, tapi tempat itu masih juga daerah kekuasaan Herodes. Tapi karena sampai di suatu padang gurun masih tempat situ. Dan Yesus mengatakan pergi keluar dan menyuruh orang bubar. Dan itu meninggalkan tempat itu. Keluar dari tempat yang dianiaya. So itu memerintahkan muridnya naik ke perahu dan
meninggal tempat itu, itu menyeberang ke situ sampai ke tempat Jordan dari Galilea, yaitu bagian timur, dan sampai lebih dulu sampai di sana. Dan murid-muridnya tidak ingin pergi, ya karena banyak orang. Dan ingin tuh mereka tuh Yesus itu menjadi raja. Dan mereka ingin supaya Yesus sana menjadi raja. Ya, ada 5 roti 2 ikan dan mereka itu sudah keluar dari Mesir, dan ini benar-benar kerajaan raja itu kerajaan. Dan mereka ingin Yesus menjadi raja, dan Yesus pergi meninggalkan. Dan murid-murid merasa satu di tempat itu senang bertinggal situ, dan Yesus menyuruh mereka untuk pergi dan meninggalkan tempat di sana, dan maka menyuruh orang situ untuk pergi meninggalkan, dan Tuhan sendiri pergi berdoa, naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ya, saat ini itu kerajaan surga mulai terbuka. Di saat kerajaan terbuka, kita mesti selalu menjamah hati Tuhan, dan kita mesti mengerti hati Tuhan. Dan maka Yesus pergi ke bukit berdoa sendiri, dan sangat mendapat suatu banyak orang mengikuti Yesus. Saya bisa menjadikan suatu raja di dalam dunia ini, tapi Tuhan bukan. Dan Tuhan menyuruh mereka bubar. Bukan hanya mengadakan kekuatan orang banyak, tapi mesti mengikuti keinginan firman Tuhan. Dan semua itu dalam pengendalian Tuhan. Yang itu Yesus ingin mendapatkan satu kerajaan surga. Maka Yesus naik ke atas bukit berdoa. Yaitu ayat 24 sampai 33, muridnya itu di dalam perahu mengalami itu badai besar. Dan Yesus itu di atas air itu jalan. Dan Petrus pertama kali mereka melihat sangat takut, disangka hantu. Dan Petrus bertanya pada Yesus, "Aku bolehkah saya berjalan di atas air?" Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus berjalan. Dan tetapi ada rasa tiupan angin, aku takut dan tenggelam. Dan berteriak, "Yesus, tolong aku." Yesus mengulurkan tangan dan menarik keluar dari air. Dan ini sangat spesial sekali. Keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, sampai di padang gurun. Di sini mengatakan keluar dari Laut Merah, keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, sampai di padang gurun mendapatkan mana. Yesus itu mengulurkan tangan, menarik Petrus dari air. Air itu ada kuasa kegelapan, yaitu angin besar. Dan Yesus mengulurkan tangannya dan menarik Petrus keluar dari air. Dan inilah Yesus menolong rakyatnya. Dan Yesus menarik kita, dan kita mempunyai kepercayaan tinggi. Dan karena waktunya kita akan bicara 34 sampai 36. Dan kerajaan surga mengalir sampai ke rakyat, sampai di Genesaret. Ya, di sana itu banyak orang, dan orang itu sampai datang kepada Yesus. Dan Yesus dengan semua orang itu menyembuhkan semua yang
penyakit datang kepadanya dan semua itu sembuh. Tuhan ada penyelamat. Ia keluar dari Mesir, melewati Laut Merah sampai di padang gurun. 5 roti 2 ikan, ada mana. Tuhan menyembuhkan mereka. Yaitu bahasa Isa di Gunung Sinai melakukan satu kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan surga itu di sana terbuka. Yaitu seperti bacakan Matius, itu kerajaan surga terbuka. Dan murid mengerti tentang rahasia kerajaan surga, yaitu kerajaan surga mulai. Saudara-saudara kita saat ini kita menghadapi banyak kesusahan. Tapi kita mesti ingat Tuhan di sini mengadakan mujizat. Kerajaan surga ada di tengah-tengah kita mulainya. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan kita membuat suatu ya tugas kita. Dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita menghargai Tuhan melakukan apa? Kita mengikutinya. Di dalam ini demonstrasi ini, kita pasti mendapat goncangan. Dan kerajaan surga selalu mendapat goncangan. Dan seperti ini yang terjadi dalam dunia ini, dan Job adalah penghakiman dari kerajaan Babylon. Yaitu terhadap penghakiman kerajaan kuasa kegelapan. Dan kita juga dalam tempat ini. Tapi kerajaan surga tidak tergoyahkan. Dan kita melihat kerajaan surga itu selalu tidak dalam dimusnahkan. Di dalam Wahyu kita melihat tuh kerajaan surga kalau iblis itu dimusnahkan, dan kita mempunyai suatu kepercayaan tinggi. Tuhan mohon pada Tuhan untuk membantu kita dalam akhir zaman ini, dan bagaimana kita mengikuti Yesus. Amin. See.
yesterday and today and forevermore. Here on your promise I stand. Your heart was treasured in your hand. My shining glory, Almighty God, I worship you. You lead me where there's no change, there is one free. You are the same yesterday and today and I worship you. Restore my Kamu, Yesus, kamu bersama kami. Kamu tidak akan berubah. Tuhan, aku mengambil kehadiran-Mu. Please more help. Almighty God, I worship. Tuhan, aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang sekarang dan akan datang dan selama-lamanya. Dan bagaimana juga dan suatu dalam kehadiran-Mu bersama kami. Engkau adalah Raja dunia. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih kekuatan-Mu mengatur semuanya. Tuhan, juga terima kasih juga bantuan-Mu. Dan Dia mendengar di Yohanes dibunuh harus dan juga pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan juga banyak orang itu mengikuti Dia. Yesus keluar dan banyak orang. Karena belas kasihan Tuhan menyembuhkan orang. Tuhan, Engkau di dalam kegelapan, Engkau dah terang juga dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kami dalam kegelapan, Yesus anak kerajaan membawa kita sampai di dunia ini mengampuni kami. Dan saya juga ingin setiap orang membukamu untuk berdoa. Bagaimana kita dalam kegelapan itu kita mendapatkan penganiayaan dalam kerajaan surga ini, dan bagaimana dalam padang gurun dan juga kita melewati Laut Merah, dan juga kita menghitung betapa Tuhan kasihnya Tuhan pada kita. Kerajaan surga, Raja kerajaan surga. Amin. Roh Kudus, Engkau membawa kami dalam kerajaan surga, dan kita mencari satu tempat untuk duduk.
Roh Kudus, kami mengundangmu membawa kami pada kerajaan surga. Di saat Engkau menutup matamu, mengundang Roh Kudus datang kepada kami di dalam keadaan ini. Apakah pernah di dalam itu Mesir? Di Mesir, di dalam pembuangan, di dalam dunia pembuangan, itu waktu itu ditantang kita seperti di Mesir. Di dalam kegelapan, tidak ada tempat, tidak ada raja. Tuhan, Engkau yang membawa kita keluar dari Mesir. Tuhan, Engkau sendiri yang datang. Terang-Mu yang datang menyinari kegelapan ini, membawa kami, dan terang ini membawa kami keluar. Karena Tuhan yang penyelamat, membebaskan kita dari belenggu Mesir. Tuhan, kami berterima kasih. Roh Kudus datang membawa kita masuk di dalam padang gurun. Lepas dari kuasa Firaun dan kuasa dari dunia ini. Dan kita mengatakan kita mengikuti Yesus. Tapi kita juga mengalami pengalaman padang gurun. Di dalam padang gurun, Tuhan dengan tiang api dan awan, Tuhan memberikan dengan mana, dan juga Tuhan dengan Taurat mau mengajar kami. Tuhan dengan 8 kesabaran dengan pemberontakan kami. Di dalam naungan bawah Roh Kudus, kita mengilhami kembali di saat kita dalam padang gurun. Dan seperti Yesus di mana dalam padang gurun itu memberikan kepada kita dengan sabar kepada kita, ya, kita menghitung di dalam padang gurun, dan kita menghitung banyak mukjizat yang kita alami. Di saat kita di dalam padang gurun itu, di saat itu banyak orang dalam padang gurun memohon kepada Tuhan. Saya di dalam saudara ini, mereka kalian ada dalam padang gurun, dan ada sebagian sudah mengikuti, ada sebagian yang merasa masih kering. Dan saya merasa saudara-saudara di sini dalam tempat ini, bahkan dalam pelayanan, dan bahkan jadi murid sekolah Alkitab, bahkan dalam soal pekerja, dan satu kekeringan dan saudara tidak berdaya. Saya memohon kepada saudara-saudara, engkau maju ke atas, ke depan mimbar, dan Tuhan ingin membawa kita keluar dari padang gurun. Dan saudara-saudara sebenarnya menjadi suatu ketua leader sangat letih, dan juga dalam suatu pekerjaan job sangat letih. Dan saudara-saudari semua yang memiliki suatu keluarga yang sangat susah di dalam yang tidak baik, dan saya mengundang saudara-saudari datang ke depan mimbar. Tuhan ingin membawa kita keluar dari padang gurun.
dan kalian tidak tahu jalan ke depan bagaimana akan melewatinya. Dan saya tuh melihat kalian tuh sangat kuat sekali melakukan. Dan saya tuh melihat suatu pekerjaan yang sangat kecil dan suatu angin yang akan bertiup dan tertusuk. Dan Tuhan bilang, anakku, aku mengertimu. Dan saya juga mendapatkan suatu saudara-saudara semua ada suatu penyakit yang terjadi dan kalian sangat khawatir. Roh Kudus, aku mengundangmu masuk ke dalam saudara-saudara semua. Tuhan, Engkau langsung berbicara pada mereka. Saya mengundang staf gereja untuk melayani saudara-saudari yang maju ke atas mimbar. Itu mengatakan ayat 14 dan 15. Orang itu mendengar dan datang mengikuti dan kalian sampai sini dan enggak mengatakan aku akan mengikuti Yesus. Yesus keluar. Yesus keluar. Hari ini Tuhan Yesus keluar dan melihat banyak orang dan merasa iba kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Menerima ini gambar ini. Yesus keluar dan melihat banyak orang dan memberi rasa belas kasihan. Tuhan belas kasihan untuk melihat semua orang yang datang. Orang yang datang keluar atau yang duduk di dalam itu tidak duduk dan juga di dalam oleh yang melihat. Engkau yang mengikuti Yesus. Yesus keluar. Di saat ini menerima. Itu Tuhan keluar dan melihat besar jumlah orang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, menerima belas kasihan dari Tuhan, menerima penyembuhan, menerima pemberian dari Tuhan. Membawa kita keluar dari Mesir. Di dalam padang gurun, Tuhan memakai mujizat membawa kita dan Dia mau memberikan kita, menyelamatkan kita dengan kepercayaan menerima. Tuhan penyembuhanmu besar masuk untuk semua saudara-saudari yang di atas mimbar di melayani saya, tidak usah takut. Saudara-saudari yang di belakang, kita lebih dalam lagi masuk dalam Roh Kudus. Ya, waktu itu Musa membawa rakyat Israel keluar dari Laut Merah. Dan seperti juga Yesus membawa murid-muridnya melewati Laut Galilea. Tuhan akan membawa kita melewati dari hati kita Laut Merah yang dalam hati kita. Ya, setiap orang hadapi di dalam COVID-19 ya, seperti Laut Merah ini dan seperti wabah penyakit ini juga seperti Laut Galilea, yaitu seperti badai Galilea. Dan kita juga mengundang kalian untuk berdiri. Di saat engkau memejamkan mata, engkau buka loh hati untuk memandang Yesus. Engkau memandang Yesus, tidak memandang
sampingmu tentang taupan angin. Kau tidak memandang dalam keadaan perekonomian. Bukannya memandang bagaimana indeks Bank Hang Seng. Tetap harapan Tuhan Yesus. Penjaga matamu dan tetap tuju pada Yesus. Tidak melihat keadaan sekeliling kita. Masuk ke dalam doa. Hanya Yesus membantu saya mengerti perasaanmu. Kita hanya tidak melihat dalam kesusahan dalam dunia ini. Kita tidak merasa sudut dunia ini. Kita melihat tentang perekonomian dunia ini. Jadi kita tuju pada kerajaan surga. Kita tidak melihat kita berapa besar kekuatan kita. Kita tuju kepada diri Yesus, masuk ke dalam roh berdoa. Yang kita tuju kepada Yesus, yang kita jamah Yesus, bukannya peraturan dunia ini. Dan juga bukan semua keadaan sekeliling kita. Bukannya dalam pemberontakan di sekeliling kita. Berusaha. Saudara-saudara semua, kerajaan surga mulai. Kerajaan surga di dalam kita sudah mulai. Satu ini di dalam kegelapan, dalam pemberontakan, ya dalam kita yang stabil dalam kesusahan ini. Kerajaan surga ada di dalam kita berperang. Dan kita tuh bersama kita berdoa, kita masuk, kita memohon kerajaan surga turun di hadirat kita. Di dalam mengalahkan kegelapan, kuasa kegelapan, mengalahkan semua kesusahan. Dia mau kita membuka roh kita dalam keadaan kegelapan ini. Kerajaan surga ada di dalam kita. Memohon Tuhan supaya kita mempunyai kepercayaan untuk melihat. Mohon pada Tuhan untuk kita mempunyai percaya untuk melihat, kepercayaan untuk melihat. Dalam kegelapan ini dan kesusahan ini, kerajaan surga sudah mesti mulai. Kerajaan surga di dalam kita. Besar dalam melakukan peperangan ini, membuka dalam percaya dalam mata kita, mematahkan semuanya, mematahkan kepercayaan kita yang kecil. Dalam Tuhan Yesus, kita mematahkan dari kepercayaan kita yang paling sedikit. Mematahkan semua kesusahan kita, mematahkan suatu ketidakmengertian kita. Satu mujizat yang besar ada di dalam tengah-tengah kita, dan juga kepercayaan tinggi. Ya, kita di dalam tempat kita membuat ikrar mujizat yang paling besar.
is you are. That is you are. Yes, you but that is you are. Kita angkat tangan kita bilang God is you are. God is you. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is to you. Yesus, Engkau ada di dalam kami. Yesus, Engkau di dalam kami. Yesus, Engkau keluar. Engkau keluar. Engkau ada di dalam kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati setiap saudara-saudara ini menerima gambar ini di saat engkau mengikuti Tuhan. Yesus akan keluar di dalam kehidupan kalian. Di saat engkau dengan percaya tinggi mengikutinya, banyak mujizat akan hadir di dalam setiap orang. Dengan percayaan yang tinggi, melihat Yesus keluar. Tidak ada satu pun wabah penyakit menghalangi Yesus. Ya, di dalam Alkitab ini menyatakan dalam kerajaan surga itu melalui peperangan. Dan setiap orang menjamah jumlahnya semua akan menjadi sembuh. Yaitu tentang kehidupan Yesus. Orang yang menjamah akan sembuh. Setiap orang yang datang pada itu orang Yahudi, orang Israel. Yaitu dalam ayat ini mengatakan Yesus di dalam ini melakukan peperangan. Kita angkat tangan kita berdoa untuk Israel. Kerajaan surga ada di dalam Israel untuk melakukan peperangan. Biarpun orang Israel, bangsa Israel tidak suka pada Yesus, tapi di dalam peperangan dalam kerajaan surga ini ada di Israel. Tuhan, Engkau bantu Israel. Tuhan, Kau dengar doa kami. Tuhan, kerajaan-Mu ada di dalam Israel. Engkau bantu orang Israel. Lebih banyak lagi orang Israel kembali kepada Israel dan kembali ke tanah Kanaan. Engkau bantu dia dan berkati mereka dan berkati seluruh dunia. Banyak ada damai di dalam penyakit ini, di dalam demo ini juga semoga. Dan kita angkat tangan kita, kaki kita juga berdeklarasi kita tiup sangkakara selama 7 kali. Berdeklarasi kerajaan surga turun. Kerajaan surga itu mulai berperang. Kerajaan surga berperang. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudari semua. Kerajaan surga ada di dalam kalian. Penyembuhan kekuatan Tuhan, pemberian Tuhan semua akan lebih di dalammu, berikan padamu. Terima kasih berkatimu dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kalian.